hanya sebatas mengenal namanya, sesuatu yang berada di atas kita dalam segala hal. Setelah memiliki cukup akal atau dewasa, kita mengenal Allah lewat pelajaran sekolah atau pesantren, maka ilmu ini pun meningkat. Mengenal sifat-sifatnya, disadari atau tidak bahwa pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diserap oleh akal sampai akhir hayat hanya sampai ke tahap pengetahuan akan nama dan sifatnya. Pengetahuan tentang zatnya tidak akan tersentuh sama sekali karena dia berada di luar jangkauan akal kita sebagai manusia. Mengenal Allah secara hakiki sampai ke tahap berhampiran dengan akrab bersamanya harus menggunakan cara yang sama seperti Nabi mendekatkan individunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita gunakan cara berbeda, maka hasilnya tidak akan sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya tidak akan bisa dijangkau oleh akal kita sebagai manusia yang bersifat baru dan diciptakan. Dia hanya mau menerima unsur yang berasal dari dia sendiri. Laksana matahari yang akan menolak segala gas-gas dan unsur apapun selain sinar matahari sendiri. Begitu juga analoginya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menerima unsur apapun selain cahayanya sendiri. Untuk memulai langkah kita menuju kehadiratnya atau thariqatullah, maka kita awali dengan taubat agar yang maha bersih dan maha suci berkenan kita dekati. Syarat mutlak yang tidak boleh ditawar adalah memiliki pembimbing rohani agar tidak tersesat sebagaimana Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh Jibril alaihissalam. Taubat bukan sekedar menyesali akan dosa-dosa, tetapi harus mampu meninggalkan individu kita dan fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW memberikan tuntunan kepada kita lewat ucapan beliau. Sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita lewat ucapan beliau. Matikan individumu sebelum engkau mati. Inilah proses awal kita bisa berhampiran kepada zat yang maha mutlak. Maka kini yang sangat perlu kita ketahui, kita sebagai manusia ingin dipuji, disanjung, dimuliakan. Sementara segala sifat ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sifat ini bersemayam di dalam individu kita sebagai manusia, maka inilah hijab terbesar antara individu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memberikan perintah kepada Nabi terdahulu, tinggalkan individumu jika engkau ingin datang kepadaku. Segala ilmu yang kita pelajari dengan akal tanpa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu tersebut akan menjadi penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari. Pentingnya guru mursyid di dalam hidup ini adalah agar dibimbing dan dituntun secara tahap demi tahap untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu penyakit-penyakit individu kita yang menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan guru mengetahui dengan pasti karena dia telah ahli di bidang tersebut. Berikut kita kutip sebuah historis seorang yang ahli beribadah dan paham ilmu agama yang ingin merasakan apa yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bistami, tapi dia gagal karena dia tidak pernah mau meninggalkan individunya. Dihistoriskan bahwa pada suatu hari seorang murid datang menghadap Syekh Abu Yazid Al-Bistami, tokoh sufi yang mencapai derajat kutub di eranya. Di hadapan Syekh Abu Yazid Al-Bistami, murid ini berkata, "Wahai Syekh, sudah 30 tahun lamanya aku berpuasa di siang hari dan melazimkan melaksanakan sholat di malam hari. Aku juga telah meninggalkan berbagai rayuan hawa nafsu di dalam hatiku. Akan tetapi, mengapa belum juga kutemukan sedikit pun dari segala hal yang yang Anda ceritakan? Padahal aku meyakini semua ucapan Anda dan membenarkannya." Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab, "Meski kamu melaksanakan sholat selama 300 tahun lagi, apabila keadaanmu seperti yang aku lihat, maka kamu tidak akan mendapatkan apapun walau sebesar biji atom." "Mengapa begitu, wahai guru?" tanya sang murid. "Karena kamu terhijab oleh individumu sendiri," jelas Syekh Abu Yazid Al-Bustami. "Bagaimana caranya supaya hijab itu sirna?" tanyanya lagi.
kamu tidak akan mau menerima resep dariku dan tidak akan mengamalkannya, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Aku akan menerima dan mengamalkannya, janji sang murid. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun memberikan resepnya. Pergilah ke tukang cukur untuk memotong rambut dan jenggotmu. Bukalah pakaian yang kamu kenakan itu. Gantilah dengan pakaian orang awam. Gantungkanlah seutas kantong di lehermu, lalu penuhi kantong itu dengan buah kadam. Kumpulkan anak-anak kecil di sekitarmu, kemudian katakan kepada mereka dengan suara lantang, siapa yang menampar pipiku 1 kali, maka ia akan kuberi 1 buah badam. Kemudian dalam keadaan demikian masuklah ke tempat yang biasanya kamu dihormati, sehingga semua orang yang mengenalmu akan melihat keadaanmu. Subhanallah, ucap si murid dengan mendesah. Ucapan subhanallah itu adalah syirik, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa bisa begitu? Tanyanya. Karena hakikatnya kamu cuma mengagungkan dan menyucikan individumu, terang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Aku tidak mampu melaksanakan kiat yang Anda sarankan itu. Bisakah Anda tunjukkan cara lain yang bisa kulakukan? Syekh Abu Yazid Al-Bustami menyarankan, mulailah dengan cara itu sebelum cara yang lain, sampai kebesaranmu jatuh dan hawa nafsumu terhina. Setelah itu baru akan kuajarkan cara lain yang pantas untuk individumu. Maaf, aku tidak akan mampu melakukan itu. Aku si murid. Tadi sudah kubilang bahwa kamu tidak akan menerima dan tidak akan mengamalkannya. Seorang hamba tidak akan memperoleh rahasia-rahasia kegaiban yang terhijab dari orang awam, kecuali setelah hawa nafsunya mati dan setelah ia menyalahi kebiasaan masyarakat awam. Dalam historis lain dihistoriskan bahwa suatu kali Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, pada suatu hari aku mengucapkan subhanallah, tiba-tiba di dalam nuraniku terdengar suara, apakah aku memiliki aib sehingga kamu harus menyucikan individuku? Tidak, duhai Allah, jawabku. Kalau begitu bersihkan saja individumu dari segala kotoran dan berperilakulah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka semenjak itu kuhadapi hawa nafsuku dengan riyadhah, sampai hawa nafsuku benar-benar bersih dari sifat-sifat tercela dan menyandang sifat-sifat mulia. Historis di atas memberikan kita pelajaran bahwa selama individu kita masih ada dengan segala kesombongan dan kemuliaan, maka di saat ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. SD, SMP, SMA, universitas, S1, S2, S3 adalah tingkatan pendidikan akal kita, termasuk pesantren dan IAIN. Pendidikan akal tidak akan mungkin bisa mensucikan objek hati individu kita yang membuat batas antara kita sebagai manusia dan Allah terbuka. Sampai kapanpun, selama apapun pendidikan akal yang kita tempuh tidak akan membuat kita bermakrifat kepada Allah SWT. Silakan belajar di Al-Azhar Kairo 7 tahun atau di Universitas di Madinah 12 tahun. Selama ini pendidikan akal kita tidak akan pernah bisa mengenalnya. Maka Nabi mengingatkan umatnya, semakin bertambah ilmumu tanpa bermakrifat kepada Allah, maka tidak ada yang bertambah dalam ilmumu itu kecuali bertambah jauh engkau dari Allah SWT. Jadi selama ini sebagai manusia kita mengenal Allah atau ma'rifatullah, segala ilmu yang kita pelajari akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Maka mengenal Allah secara hakiki tidak bisa lewat akal kita, kecuali kita hanya sampai ke tahap mengenal nama dan sifat-sifatnya saja. Berulang kali kita membuat artikel di sini bahwa hakikat dari surga adalah beserta dengan Allah, dan kenikmatan tertinggi penduduk surga adalah memandang wajahnya. Karena hakikat surga adalah beserta dengan Allah, maka hal ini harus kita selesaikan di dunia sebelum ajal kita menjemput. Seluruh kewajiban kita untuk mengenal Allah harus sudah selesai di dunia. Dengan inilah kita secara damai dan tersenyum ketika nanti napas terakhir kita hembuskan, karena sangat yakin kita selamat. Untuk bisa beserta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akal kita dilemahkan, dihentikan dan dimatikan agar kita dapat merasakan objek hati individu kita hadir atau hidup atau berdetak atau berdenyut, hanya menyebut asmanya yang posisinya di antara 2 tulang rongga dada di atas perut kita, sehingga ruh atau jiwa kita mi'raj
atau naik ke kedua urat leher atau tenggorokan kita, menjangkau turunnya zat Allah SWT di kedua urat leher atau tenggorokan ke dalam dada kita hingga betul-betul dapat menyentuh objek hati individu kita. Hakikat tauhid adalah Allah tidak akan mau menerima apapun selain dari unsur Dia sendiri. Maka inilah makna wahdaniyah. Hal paling dilarang oleh Allah adalah menyekutukan Dia, menduakan Dia. Karena ini kita sebagai manusia harus mengenal Dia lewat objek hati individu kita hingga dapat menerima menyaksikan sinar yang sangat dahsyat terang benderang, sehingga tiada ada individu kita lagi yang mana hanya penyaksian, yang tidak ada keraguan lagi di dalam individu kita. Allahu Akbar. Maka perlulah kita ketahui, kita yang hanya sampai ke tahap mengenal nama dan sifat akan mudah sekali tertipu. Sementara kita yang sudah tersingkap hijab batas nama antara hamba dengan Tuhan kita, tidak akan ada keraguan sedikit pun, karena mata objek hati individu kita telah bermusyahadah, telah menyaksikan. Begitu untuk mengenal Allah secara hakiki ini hanya bisa didapat di tarekat di bawah bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil, telah berulang kali melewati jalan yang hendak ditempuh oleh para ikhwan. Metode ini merupakan warisan Nabi yang sangat berharga. Metode belajar dalam tarekat berbeda sekali dengan belajar di sekolah. Pada saat awal menempuh pendidikan di tarekat, seringkali guru mengingatkan, letakkan akalmu di pagar sana sebelum engkau ikut bersamaku. Adapun kini yang menjadi pertanyaan kita, yaitu apakah kita yang menekuni tarekat menjadi bodoh? Tentu tidak. Bahkan kita menjadi sangat cerdas. Kita tidak menggunakan akal kita untuk hal yang berhubungan dengan hakikat Tuhan. Sementara di luar pendidikan tarekat, kita sangat rajin dan bersemangat untuk mengkaji apapun yang telah dikaruniai Allah kepada kita. Historis mencatat dengan tinta emas peranan para sufi dalam peradaban dunia. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun adalah salah satu dari yang kita sebutkan semua mengenal. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima gagah berani membebaskan Yerusalem, tapi jarang yang tahu kalau beliau adalah seorang sufi. Kita tidak akan pernah melihat peranan kaum sufi di dunia ini karena mereka tidak akan menampakkan kesufiannya. Mereka tampil memakai pakaian duniawi mereka. Bisa jadi seorang sufi adalah seorang dokter, guru, profesor, jenderal, bahkan seorang raja. Diperlukan kerendahan individunya untuk melihat peran-peran mereka di dunia ini. Semua mengenal Hasan al-Banna sebagai seorang cerdas yang telah mampu menggerakkan kaum muslimin di seluruh dunia lewat gerakan Ikhwanul Musliminnya, tapi jarang yang tahu bahwa beliau adalah seorang pengamal tarekat. Begitu juga dengan Jamaluddin al-Afghani. Maka kita sebagai manusia sejatinya adalah mengenal Allah terlebih dulu sebagai hal pokok, barulah kemudian kita menyibukkan individu kita mempelajari ilmu lain sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai manusia tidak mengenal Allah, maka ilmu yang kita peroleh akan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi sangat perlu kita ketahui, kita yang bodoh juga bermakna kita yang tidak merasa memiliki ilmu, karena kita mengetahui bahwa hakikat ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab menjelaskan 3 tahap dalam menuntun ilmu. Pertama, kita akan menjadi sombong. Kedua, menjadi tawadu atau rendah individu kita. Dan tahap ketiga, kita yang tidak mengetahui apa-apa atau merasa bodoh. Adapun kita yang masih sombong terhadap ilmu yang kita miliki, baik ilmu duniawi maupun ilmu agama, masih termasuk kita yang berada di tahap awal dalam menuntut ilmu, walaupun kita sudah puluhan tahun belajar. Ketika nanti kita menjadi rendah individu kita, maka di saat ini kita telah ahli dan berada di tahap kedua. Tahap ketiga hanya bisa didapat oleh kita yang telah mengenal Allah. Kita yang bodoh yang disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga terbanyak. Maka kini yang menjadi pertanyaan kita, yaitu apakah kita sudah sampai ke tahap menjadi orang bodoh? Maka perlu kita ketahui, dalam suatu historis ada suatu hari Hasan al-Basri pergi mengunjungi Al-Habib Ajmi, seorang sufi besar alim. Pada waktu pelaksanaan sholatnya, Hasan mendengar Ajmi banyak melafalkan bacaan pelaksanaan sholatnya dengan keliru.
Oleh karena ini Hasan memutuskan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah dengannya. Ia menganggap kurang pantaslah bagi individunya untuk melaksanakan sholat bersama orang yang tak boleh mengucapkan bacaan pelaksanaan sholat dengan benar. Di malam harinya Hasan al-Basri bermimpi ia mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Hasan, jika saja kau tahu berdiri di belakang Habib Ajmi dan menunaikan sholatmu, kau akan memperoleh keriduanku, dan sholat kamu itu akan memberimu manfaat yang jauh lebih besar daripada seluruh sholat dalam hidupmu. Kau mencoba mencari kesalahan dalam bacaan sholatnya, tapi kau tak tahu melihat kemurnian dan kesucian hatinya. Ketahuilah, aku lebih menyukai hati yang tulus daripada pengucapan tajwid yang sempurna. Di era sekarang ini sulit sekali kita menemukan orang yang benar-benar mempunyai kriteria dekat dengan Tuhan. Seringkali mata kita tertipu oleh penampilan zahir. Orang dekat dengan Allah ini adalah para aulianya, para kekasihnya yang beribadah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menuntun orang-orang menuju ke hadirat Allah SWT. Seorang wali Allah dalam kehidupan seharian bisa saja berprofesi sebagai seorang pedagang, ulama, guru sekolah, dan lain-lain. Hanya orang yang diberi petunjuk oleh Allah yang bisa berjumpa dengan walinya. Mempunyai bacaan benar, yaitu tajwid yang sempurna, memang salah satu syarat sah seorang menjadi imam dalam pelaksanaan sholat. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana objek hati individunya bisa hadir atau hidup atau berdetak, berdenyut terus-menerus bersama Allah selama dalam pelaksanaan sholat. Ini hal yang sangat pokok, karena kita seorang imam akan mempertanggungjawabkan amalan makmumnya di hadapan Allah SWT. Kalau imam sepanjang pelaksanaan sholat mengingat wanita-wanita cantik, mengenang harta dan sejuta persoalan hidup, apakah pantas kita dijadikan sebagai imam? Kita jadi teringat kisah Imam Al-Ghazali yang menjadi imam dalam pelaksanaan sholat asar di sebuah masjid. Beliau baru saja mengajarkan hukum toharoh bagi wanita yang haid. Tanpa disadari, pikiran beliau saat melaksanakan sholat teringat kepada wanita yang sedang haid. Salah seorang yang menjadi makmum adalah adik kandung Imam Al-Ghazali. Setelah selesai pelaksanaan sholat, adik Imam Al-Ghazali menegur, "Kenapa abang di rakaat kedua mengingat wanita yang lagi haid?" Imam Al-Ghazali sangat terkejut. Selaku orang yang sangat ahli dalam hukum Islam, telah hafal Al-Quran dan ribuan hadis, telah berpuluh tahun menjadi imam, baru sekarang mengetahui kekeliruannya selama ini. Beliau berkata kepada adiknya, "Tajam sekali mata hatimu. Mulai saat ini aku berguru kepadamu." Imam Al-Ghazali yang terkenal akan ilmu syariatnya harus belajar lagi kepada adiknya yang ahli kerohanian. Bagaimana menjadi seorang imam yang sah? Maka kini yang menjadi pertanyaan kita yaitu, lalu bagaimana dengan imam-imam era sekarang yang hanya mengandalkan kefasihannya? Bacaan tetaplah bacaan, hafalan tetaplah hafalan yang tersimpan dalam otak kita yang mempunyai dimensi rendah. Kita seorang hamba baca tetaplah akan menjadi hamba. Baca kalau pengetahuannya tidak di-upgrade. Semoga artikel ini menyadarkan kita semua. Setelah kita pasif mengalunkan ayat Al-Quran, tiba saatnya untuk mempastikan objek hati individu kita dalam mengingatnya. Bagaimana caranya? Bertanyalah kepada ahli zikir bila kamu tidak tahu. Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl surat ke-16 ayat ke-43 sebagai berikut, yang artinya, "Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, hai Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.